profesionalisme dan tips hindari komplain pelanggan pangkas. Hai Kepo Lovers, kali ini kita akan menambahkan materi kursus pendukung untuk kalian yang baru belajar pangkas di channel kursus pangkas online ini. Terkait bagaimana bersikap profesional dalam memangkas pelanggan dan menghindari adanya komplain pelanggan dalam menggunakan jasa kita. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan untuk menunjukkan sikap profesional kita sebagai hairstylist atau capster sebagai berikut. Sikap profesional hairstylist atau capster. Satu, dalam menggunakan clipper atau mesin pangkas harus percaya diri. Jangan ragu, apalagi tangan gemetar dan keringat dingin. 2, dalam menggunakan gunting, baik gunting rapi maupun gunting sasak, juga harus percaya diri. Jangan ragu, apalagi tangan gemetar dan keringat dingin. 3, dalam menggunakan sisir, baik pegang dan menyisirnya juga jangan ragu. Tapi jangan ditekan keras di kulit kepala pelanggan. Disisir dengan tekanan normal saja, baik sebelum memangkas, ketika kiri kanan rambut mau disisir ke tengah untuk membuat pembatas, atau ketika sudah selesai pangkas, untuk merapikan sisiran atau membentuk rambut dengan sisir sesuai model yang sudah dipangkas. 4, ketika sedang memangkas, jangan banyak berbicara dengan teman di tempat pangkas, dengan customer yang sedang antri, atau bertanya kepada pelanggan. Apalagi berkeluh kesah tentang kehidupan pribadi capster, atau bertanya tentang kehidupan pribadi pelanggan. 5, jangan menelepon atau menerima telepon, membalas SMS atau WA, dan juga jangan merokok ketika sedang melakukan pemotongan rambut pelanggan. 6, bagi capster atau hairstylist yang suka keringatan ketika memangkas, siapkan handuk pribadi untuk membersihkan keringat di muka, agar tidak jatuh ke muka atau rambut pelanggan. 7, menjaga kualitas wangi badan dan mulut capster agar selalu wangi. 8, menjaga penampilan baik rambut, pakaian, dan celana yang nyaman dan rapi, serta lebih baik jika memakai sepatu ketika sedang bekerja sebagai capster. 9, dari sisi tempat Anda bisa membeli aromaterapi wangi untuk ruangan pangkas, agar pelanggan betah, dan tentu saja larangan merokok di ruangan, dan bagi perokok disediakan tempat di luar ruangan. Tips capster hindari komplain pelanggan. 1, ketika pelanggan sudah duduk di kursi pangkas, tanyakan dengan sopan, mau pangkas model apa? Sekiranya pelanggan mengatakan jenis model tertentu dan tidak menunjukkan gambar model rambutnya, maka usahakan apa bisa minta ditunjukkan gambar poster yang ada di pangkas atau cari gambar modelnya di internet via HP. Lalu tunjukkan ke pelanggan agar sama modelnya yang dimaksudkan. Karena bisa jadi nama model yang disebutkan pelanggan ternyata berbeda dengan yang diinginkannya. Walaupun menurut ilmu capster sudah benar yang dipangkas sesuai model yang disebutkan pelanggan, nyatanya tidak, dan itu bisa berakibat fatal. Pelanggannya akan komplain. Intinya permintaan model rambut harus dikonfirmasikan dengan contoh, baik yang ada di gambar poster model rambut di ruangan pangkas, atau pakai browsing internet, tunjukkan ke pelanggan. Sampai pelanggan memastikan jawabannya ya.
baru laksanakan pemangkasan atau pemotongan rambut pelanggan. Dua, jangan pernah mengatakan, "Saya masih baru dan belajar, Mas," dalam memangkas rambut. Jadi kalau sedikit ada kekurangan mohon dimaafkan. Itu bisa berakibat fatal. Jadi sebaiknya diam saja dan lakukan pekerjaan sesuai permintaan pelanggan. Tiga, kadang pelanggan suka bertanya, "Sudah berapa lama kerja sebagai capster atau tukang pangkas?" Dan juga pastikan jangan pernah mengatakan bahwa saya baru belajar dan lulus dalam memotong rambut. Itu juga bisa berakibat fatal, karena pelanggan akan kehilangan kepercayaan kepada capster, dan bila ada sedikit saja yang kurang berkenan dengan hasil pangkas capster, maka biasanya pelanggan cepat bereaksi menyalahkan capster. Karena di kepalanya tertanam, ini capster baru, serta belum berpengalaman, dan bisa berujung komplain. Jadi kalau ada yang bertanya, "Berapa lama sudah kerja pangkas?" Jawab saja secara diplomatis. Misalnya, "Lumayanlah Mas, dan sudah banyak makan asam garam juga." Jadi jawaban kita tidak menunjukkan waktu, dan lagian tidak bohong juga ke pelanggan, karena hanya menjawab lumayan dan banyak makan asam garam. Empat, ketika sedang memangkas rambut dengan model tertentu yang sudah disepakati pelanggan, separuh jalan pemangkasan, jangan bertanya ke pelanggan, "Apa seperti ini Mas model yang Mas maksudkan?" Atau, "Apa cukup Mas tipisnya seperti ini?" Atau pertanyaan lainnya terkait model rambut yang sudah di-request. Itu bisa berakibat fatal, komplain pelanggan karena kita sebagai capster dianggap belum bisa memangkas sesuai model yang diinginkannya. Dan pelanggan bisa hilang kepercayaan kepada capster. Lima, khusus untuk pangkas rapi, pastikan pelanggan mau ketebalan atau ketipisan rambut samping kiri kanannya seperti apa. Tanyakan apa, "Mas, mau rambut di atas kupingnya sangat tipis atau masih nampak rambutnya?" Kalau katanya, "Boleh tipis di atas kuping," maka gunakan sisir 1. Tapi kalau katanya, "Saya mau rambut saya tetap nampak di atas kuping," maka gunakan sisir nomor 2 atau sepatu clipper nomor 2 untuk memangkas di atas kuping kiri kanannya. Hal ini sangat penting agar tidak berakibat komplain pelanggan yang sering terjadi. Enam, kemudian juga untuk pangkas rapi, ketika akan memangkas rambut atasnya, tanyakan kembali apa rambut atasnya mau dipendekkan atau disisip rapikan sedikit saja. Lalu sesuaikan pemangkasan sesuai yang diinginkan pelanggan. Jadi tetap wajib bertanya, jangan ambil kesimpulan sendiri. Kecuali yang dipangkas sejak awal sudah meminta pangkas rambut sesuai dengan model tertentu dan sudah terkonfirmasi. Jadi tidak perlu bertanya lagi, karena sudah ada model yang diinginkan untuk hasil akhir pangkasnya. Tujuh, pastikan hasil akhir dari setiap pemangkasan sesuai model yang diinginkan. Dan untuk pangkas rapi, sesuai ketebalan samping kiri kanan dan atas rambut sesuai keinginan pelanggan. Dan pastikan dengan menunjukkan sisiran akhirnya, di mana capster langsung yang sisirkan dan sampaikan serta tunjukkan ke pelanggan bahwa sudah sesuai model dan keinginan pelanggan dimaksud. Demikian ya Kepo Lovers, tambahan materi pembelajaran bagaimana bersikap profesional dan tips menghindari komplain pelanggan. Bagi yang sudah subscribe channel ini dan yang subscribe, kami doakan selalu dimudahkan rezekinya dan juga selalu diberikan kesehatan sekeluarga. Semoga tambahan ilmunya bermanfaat ya. Salam.